Renungan Malam Sebelum Tidur. Firman Tuhan kita hari ini terdapat di kitab Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Kabar yang sungguh sangat mengejutkan. Seluruh badan rasanya lemas ketika mendengar seorang yang kita andalkan, seorang yang kita kagumi, seorang yang selalu ceria dan dengan cekatan melakukan semua tugas yang diberikan. Ibu Susi Ria Marlese Sibarani Boro Simanjuntak, umur 46 tahun. Orang yang selalu nampak sehat, penuh semangat dan kreatif. Orang yang supel, mudah bergaul dan selalu bersahabat dengan siapapun. Seperti mimpi rasanya, antara percaya dan tidak percaya bahwa semua ini sudah terjadi saat ini. Tentu kami semua kerabat dan sahabatnya berharap masih akan lama berjumpa dan bekerja sama. Ada banyak rencana yang masih harus dikerjakan untuk memperbaiki pendidikan karakter di sekolah. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Ia sang empunya kehidupan memanggilnya kembali pulang. Cukup sudah, dan sekarang kamu harus pulang dan beristirahat di rumahku, di rumah Bapa di surga. Saya yang melayani dalam ibadah penghiburan hampir tidak mampu berkata-kata, sebab bukan ini yang saya harapkan. Saya masih belum percaya bahwa hal ini terjadi demikian cepat. Disinilah saya baru merasakan bahwa manusia itu pada akhirnya harus pergi dan berjalan sendiri menuju ke alam baka. Ia tidak bisa membawa apapun yang sudah dihasilkannya di dunia. Bahkan kekasihnya dan orang-orang yang dicintai, semua harus ditinggalkannya. Seolah maut dengan paksa memisahkan dirinya dan segala yang dimilikinya. Saya bertanya, jika demikian, apakah arti kepemilikan di dunia ini? You are belongs to me. Kamu adalah milikku. Ini atau itu adalah milikku. Ternyata sahabat Kristus, semua yang kita anggap sebagai milikku itu tidak ada. Semua kosong dan harus pergi menuju kematian dengan kekosongan. Persis seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sahabat Kristus, peringatan yang sangat penting bagi para murid Kristus untuk tidak fokus pada mengumpulkan harta di bumi yang seolah dapat dikuasai atau dimiliki, melainkan kumpulkanlah bagimu harta di surga. Inilah yang telah dilakukan oleh sahabatku Bu Susi Simanjuntak. Bukan harta yang dikumpulkan, melainkan kebaikan yang diwujudkan dalam bentuk cinta bagi keluarganya, persahabatan bagi orang-orang di sekitarnya, dan kreativitas bagi anak didiknya.
Bu Susi tidak pernah memikirkan apa keuntungan yang akan diperolehnya dari semua yang dikerjakan. Sebab ia selalu berpikir sederhana saja, bahwa apa yang dikerjakan adalah semata-mata untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Meski wujudnya dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Melalui kehidupan Bu Susi, ada banyak orang dapat melihat wujud Allah yang adalah kasih. Hal ini nyata ketika kasih itu diambil kembali oleh Sang Pencipta, maka berderailah isak tangis dan ada banyak orang di sekelilingnya yang hancur hatinya. Bu Susi Simanjuntak adalah kekasih Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa yang namanya teologia itu bukan hafalan, bukan pengertian semata, melainkan menjadi pelaku firman. Itulah yang utama. Hanya ketika seseorang mau melakukan firman yang dibaca atau didengarnya, maka ia akan mengalami pertumbuhan iman dan pengetahuan akan Tuhan. Memahami kehendak Tuhan dengan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Inilah yang Bu Susi Simanjuntak lakukan, dan semua ini dilakukan semata-mata untuk menanggapi Allah yang sudah lebih dahulu mengasihinya. Sebagai warisan yang amat sangat penting tentang apa yang sudah dilakukannya selama 46 tahun dalam kehidupan ini, Bu Susi bersama rekan-rekan kerjanya telah menciptakan lagu ini. Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Malam ini kami semua diberikan pelajaran yang sangat berharga tentang seorang anak Tuhan yang telah menjadi kitab yang terbuka, yaitu dengan menjadi pelaku firman. Bu Susi Ria Marlese Simanjuntak telah menginspirasi kami untuk berani melangkah, mewujudkan
firman-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Semua kami lakukan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Amin.